Ridwan adalah seorang santri muda berusia 21 tahun yang tinggal di sebuah pondok pesantren di pinggiran Jawa. Meskipun ia masih tergolong muda, Ridwan dikenal di pesantren karena kedisiplinannya dan ketaatan yang luar biasa terhadap ajaran agama. Selain itu, ia juga memiliki ilmu kebal yang didapatkan dari laku tirakat dan doa-doa yang diajarkan oleh kiai pesantren. Ilmu kebal ini, menurut cerita yang berkembang, bukan hanya berguna untuk menjaga dirinya dari segala macam bahaya fisik, tetapi juga untuk melindungi dirinya dari gangguan batin dan godaan dunia. Pada suatu pagi yang cerah, setelah menjalani rutinitas pagi di pesantren, Ridwan diizinkan oleh kiai untuk pergi ke pasar membeli kebutuhan sehari-hari. Ia pun berangkat dengan membawa uang seadanya, seperti santri pada umumnya. Namun, di pasar, Ridwan bertemu dengan sekelompok preman yang dikenal sering menakut-nakuti pedagang dan mengambil uang secara paksa dari siapa saja yang dianggap lemah. Mereka tidak segan-segan melakukan kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ridwan yang mendekati pasar merasa ada yang aneh. Para pedagang tampak gelisah dan beberapa dari mereka bahkan berusaha menghindar dari kelompok preman yang sedang berkeliaran. Tanpa sepengetahuan Ridwan, kehadirannya justru menarik perhatian kelompok preman itu. Saat Ridwan mulai memasuki pasar, ia langsung dikelilingi oleh para preman yang mulai mengancam para pedagang. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Ridwan segera berdoa dalam hati, memohon perlindungan kepada Allah, seperti yang diajarkan oleh kiainya di pesantren. Ia tahu bahwa sebagai santri, ia harus sabar dan menghindari konflik, tetapi hati kecilnya merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk bertindak. Ketika preman-preman itu mulai mengarahkannya dengan kata-kata kasar dan mencoba mendekatinya, Ridwan tetap tenang. Ia tidak membalas perkataan kasar mereka, tetapi tetap menjaga jarak. Namun, ketiga preman yang semakin emosi itu mulai menunjukkan niat untuk menyerang. Ridwan merasa ketenangannya akan diuji, dan saat itulah ia menunjukkan keberaniannya. Dengan ilmu kebalnya, ia menangkis setiap serangan yang datang, baik pukulan maupun tendangan, dengan tenang dan percaya diri, meskipun ada 5 orang yang menyerangnya sekaligus. Momen ini mengundang perhatian banyak orang di pasar yang mulai berkerumun untuk menyaksikan pertarungan antara Ridwan dan preman-preman tersebut. Mereka takjub melihat Ridwan yang tampak tidak terluka sedikit pun, meskipun dihantam dengan keras. Keberaniannya menimbulkan rasa hormat di hati para pedagang dan orang-orang yang menyaksikan. Setelah kejadian itu, salah satu dari kelompok preman yang terlibat dalam insiden tersebut, Bang Rengga, seorang pria berusia 40 tahun yang dikenal sebagai kepala preman di pasar, merasa malu dan menyesal. Ia merasa bahwa hidupnya selama ini hanya diisi dengan kekerasan dan pemerasan. Bang Rengga datang ke pesantren dengan niat untuk meminta bimbingan dan mengubah hidupnya yang kelam. Di hadapan kiai, Bang Rengga mengakui kesalahannya dan mengungkapkan keinginan untuk memperbaiki diri. Ia memohon agar diberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik dan bergabung dengan kehidupan yang lebih baik di pesantren. Kiai yang bijaksana menerima Pak Rengga dengan tangan terbuka, mengingat pesantren adalah tempat yang terbuka bagi siapa saja yang ingin berubah, meskipun masa lalu mereka suram. Namun, pertemuan pertama antara Bang Rengga dan para santri lainnya tidaklah mudah. Beberapa santri merasa cemas dengan kehadiran Bang Rengga, yang dulunya merupakan seorang preman terkenal. Meskipun ia telah berjanji untuk berubah, ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Beberapa santri, terutama Jaka, merasa sulit menerima Bang Rengga karena masa lalu gelapnya.
Bang Rengga merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang penuh dengan aturan dan kedamaian. Dia sering merasa bahwa dia adalah beban bagi pesantren ini, terutama karena banyak yang meragukan niat baiknya. Ia merasa bimbang, apakah ia layak berada di pesantren atau hanya akan membawa masalah lebih banyak. Namun, Kiai Ahmad dengan penuh pengertian memberikan dorongan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Kiai mengingatkan Bang Rengga bahwa selama dia masih bernapas, perubahan itu selalu mungkin dan Allah Maha Pengampun. Meski di pesantren, masa lalu Bang Rengga tidak pernah benar-benar hilang. Ketika ancaman dari kelompok preman yang dipimpin oleh Gino, seorang mantan teman preman bawahan Bang Rengga, mulai meningkat, Bang Rengga merasa cemas. Gino yang tidak terima dengan perubahan yang dilakukan oleh Bang Rengga mulai mengancamnya. Ridwan, yang mengetahui situasi ini, memperingatkan Bang Rengga agar tetap waspada terhadap ancaman yang datang. Meskipun suasana di pesantren tampak tenang, Ridwan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia tahu bahwa meskipun mereka tidak ingin menyelesaikan masalah dengan kekerasan, ancaman dari masa lalu tetap menghantui mereka. Suatu hari, Gino datang ke pesantren dengan langkah ragu. Ia merasa hilang dan bingung, mempertanyakan keputusan hidupnya. Gino mengakui bahwa ia merasa terjebak dalam kehidupan lama yang penuh kekerasan. Ia merasa menyesal dan ingin berubah, namun tak tahu bagaimana caranya. Kiai, dengan penuh kebijaksanaan, memberi harapan kepada Gino. Perubahan tidak akan terjadi jika kamu tidak mengambil langkah pertama, kata Kiai Ahmad dengan penuh pengertian. Gino, yang untuk pertama kalinya merasakan penyesalan yang mendalam, mulai menangis. Air matanya mengalir sebagai simbol perubahannya. Ia menyadari bahwa Allah Maha Besar dan Maha Pengampun, dan selama dia mau mengambil langkah pertama, perubahan itu sangat mungkin. Rudi, seorang tokoh dari masa lalu Gino yang selalu mengingatkan Gino akan kesalahan-kesalahan masa lalu, muncul kembali di gerbang pesantren. Rudi menantang Gino, mempertanyakan apakah hidup di pesantren akan mengubahnya menjadi orang yang lebih baik. Gino merasa ketakutan dan terintimidasi oleh kehadiran Rudi, yang merupakan simbol dari masa kelamnya. Namun, setelah berbicara dengan Kiai, Gino menyadari bahwa ia harus menghadapi rasa takut itu. Kiai mengingatkan Gino bahwa rasa takut adalah bagian dari ujian hidup, dan Allah tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan hambanya. Dengan dorongan dari Kiai, Gino akhirnya memutuskan untuk menghadapi Rudi dan masa lalunya. Setelah menghadapi Rudi dan mengatasi ketakutannya, Gino merasakan ada harapan yang baru. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi mereka yang masih terjebak dalam kehidupan yang gelap. Gino berterima kasih kepada Kiai atas bimbingannya, yang membantunya dalam menghadapi guncangan emosional tersebut. Ia belajar bahwa setiap ujian dalam hidup adalah kesempatan untuk tumbuh, dan bahwa Allah selalu memberikan peluang untuk perubahan, selama kita bersedia mengambil langkah yang baik. Setelah pertemuan penuh emosional dengan Rudi, Gino mulai merenung tentang hidupnya. Ia merasa bahwa langkah yang diambil untuk datang ke pesantren adalah titik balik dalam hidupnya, meskipun ia tahu bahwa perjalanan untuk berubah tidak akan mudah. Ketakutan yang menggerogoti dirinya mulai berkurang, namun tidak sepenuhnya hilang. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, tetapi ia memutuskan untuk melanjutkannya dengan penuh keyakinan bahwa perubahan itu mungkin terjadi, asalkan ia berkomitmen penuh pada dirinya sendiri. Gino merasa tidak pantas berada di lingkungan pesantren yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Ia merasakan beban yang begitu berat, seolah-olah masa lalu kelamnya terus menghantuinya. Ia melihat para santri lain yang terlihat tenang dan damai dalam beribadah, sementara dirinya merasa terjebak dalam perasaan bersalah yang terus menghimpit. Namun,
Setiap kali ia merasa putus asa, Kiai selalu ada untuk memberinya nasihat yang menenangkan. Kiai mengingatkan Gino bahwa kedamaian sejati datang dari dalam hati dan bahwa perjalanan menuju perubahan dimulai dari pengakuan diri sendiri. Gino mulai belajar untuk menerima dirinya apa adanya, dengan segala kesalahan yang telah ia perbuat di masa lalu. Ia belajar untuk mengubah rasa bersalah menjadi rasa syukur, karena tanpa kesalahan tersebut, ia mungkin tidak akan pernah menyadari betapa berharganya kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan bantuan Kiai, Gino mulai mengajak diri untuk berfokus pada langkah-langkah kecil menuju perubahan, tanpa terlalu terbebani oleh kesalahan masa lalu yang tak bisa diubah. Ia mulai merasakan sedikit ketenangan dalam hatinya, meskipun masih ada banyak rintangan yang harus dihadapi. Suatu malam, saat sedang merenung sendirian di masjid pesantren, Gino melihat seorang santri muda yang baru saja selesai melaksanakan sholat tahajud. Santri itu tersenyum dengan penuh ketulusan, dan Gino merasakan ketenangan yang mendalam dari senyumnya. Gino merasa terinspirasi untuk terus maju, meskipun jalannya penuh dengan tantangan. Ia menyadari bahwa setiap langkah menuju perubahan memerlukan waktu, dan ia harus sabar dengan dirinya sendiri. Ia mulai membuka hatinya untuk perubahan, dan mulai merasakan kedamaian yang sebelumnya sulit ia temui. Namun, jalan menuju perubahan tidak selalu mulus. Suatu hari, Gino mendapat kabar bahwa kelompok preman yang pernah menjadi bagian dari masa lalunya kembali ke desa. Mereka mendengar tentang perubahan yang sedang dialami oleh Gino, dan merasa bahwa ia telah meninggalkan mereka begitu saja. Gino merasa cemas dan terancam oleh ancaman yang datang dari mereka. Ia tahu bahwa konfrontasi dengan mereka tidak dapat dihindari, tetapi ia juga merasa takut akan godaan untuk kembali ke jalur lama. Di tengah perasaan cemas itu, Gino memutuskan untuk berbicara dengan Kiai. Kiai, dengan kebijaksanaannya, mengingatkan Gino bahwa hidupnya sekarang bukan lagi milik masa lalu. "Kamu sudah berada di jalan yang benar, Gino," kata Kiai. "Jangan biarkan ancaman dari masa lalu menghentikan langkahmu. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang berusaha berubah tanpa memberikan kekuatan untuk menghadapinya." Dengan kata-kata itu, Gino merasa dikuatkan dan mulai menyadari bahwa masa depan tidak perlu ditentukan oleh siapa yang datang dari masa lalu, melainkan oleh keputusan yang ia buat di masa kini. Pada akhirnya, Gino menyadari bahwa kunci dari perubahan adalah pengampunan. Ia harus memaafkan dirinya sendiri sebelum ia bisa berharap untuk mendapat pengampunan dari orang lain, termasuk mereka yang pernah menjadi bagian dari hidupnya yang kelam. Ia mulai berbicara dengan orang-orang yang dulu ia sakiti dan meminta maaf dengan tulus. Meskipun awalnya mereka ragu, perlahan-lahan mereka mulai melihat perubahan nyata pada Gino. Mereka menyadari bahwa perubahan yang ia lakukan bukanlah kata-kata kosong, melainkan usaha nyata yang tercermin dalam setiap tindakan yang ia ambil. Gino merasa lega setelah meminta maaf kepada mereka yang ia sakiti, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas. Beban yang selama ini menghimpit hatinya mulai terasa lebih ringan. Ia menyadari bahwa tidak ada yang lebih indah daripada hidup dengan kedamaian dalam hati dan rasa syukur yang mendalam. Seiring berjalannya waktu, Gino semakin diterima oleh komunitas pesantren dan akhirnya berhasil mendapatkan tempat yang layak di hati mereka. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah kembali ke jalan yang salah dan untuk terus memperbaiki dirinya demi masa depan yang lebih baik. Seiring waktu, Gino mulai merasakan kehidupan yang penuh dengan peluang baru. Ia mulai aktif dalam kegiatan pesantren dan berusaha memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Gino yang dulu dikenal sebagai seorang preman kini berubah menjadi sosok yang bijaksana, yang banyak memberi inspirasi bagi mereka yang masih terjebak dalam kehidupan gelap. Dia sadar bahwa perjalanan untuk menemukan kedamaian bukanlah sesuatu yang instan, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan setiap hari. Melalui proses yang panjang,
Gino akhirnya belajar bahwa setiap ujian hidup adalah kesempatan untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Ia kini menyadari bahwa perubahan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bisa memberikan dampak besar bagi orang lain. Dengan penuh keyakinan, Gino melangkah maju, tahu bahwa setiap langkah kecil yang diambilnya adalah bagian dari perjalanan besar menuju hidup yang lebih baik. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang terlambat untuk berubah. Setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan mencari kedamaian dalam hidup, meskipun masa lalu penuh dengan kesalahan. Perubahan membutuhkan usaha yang tulus dan keberanian untuk mengakui kesalahan serta memaafkan diri sendiri. Dengan bimbingan yang tepat dan keyakinan bahwa Allah Maha Pengampun, kita semua bisa menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih baik, penuh harapan dan kedamaian.